Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talaban biridwa'illahi ta'ala wa hadiyatul ruhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi wa qul lam yakun mursalin ila jannati al-khairu wa qarabi wa ila tabi'in tabi'in wa ila jawlana illah wa qawla illah inna kanu ila muhaddisin wa mufassirin khususan Syekh Imam Al-Tabari wa Syekh Abdul Qadir Jilani wa Syekh Arifin Ar-Razi wa Syekh Al-Qutubi wa Syekh Imam Ibnu Katsir wa Syekh Jaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jaluddin Asyuti wa Syekh Sulaiman Al-Jamal wa Syekh Imam Ash-Shawi wa Syekh Imam Ash-Shawkani wa Syekh Mahmud Al-Busi wa Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekh Ahmad bin Mustafa Al-Marawi wa Syekh Buya Hamka wa Syahir Al-Ashur wa Syekh Tawari Asy'ari wa Syekh Tantawi wa Syekh Wahab Al-Zuhairi wa Syekh Muhammad Ali wa Syekh wa Syekh Al-Azhar wa Husain Al-Bishri Mustafa Ramban wa ila jami' masyayikhina syawil lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan surah Al-Baqarah ayat 150 kansal. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Walanabluwannakum lan jekti nyumpa sapa ingsun kum ing sira kabeh bisain kawan suwiji-wiji minal khaufi saking wedi wal ju'i lan ngelih maksudnya kelaparan wa naqsin lan kekurangan minal anwali saking pira-pira bondo wal anfusi lan pira-pira awak wasamarati lan pira-pira woh-wohan wa basyir lan bebungau sapa sira kabeh as-sabirina ing wong wa basyir lan bebungau sapa sira Muhammad maksudnya as-sabirina ing wong kang padha sabar-sabar kabeh. Allazina utawi sifate sabirin iku allazina wong akeh iza asabatsu nalikane ngenani hum ing alladzina apa musibatan perkara kang Allah kalu mongko padha ngucap supaya si alladzina ngucapin apa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sedune ingsun iku lillahi kagungane Allah wa inna sedune ingsun ilaihi marang Allah iku raji'una bakal padha balik kabeh. Ulaika utai mengkono-mengkono sabirin iku alaihim ing atase ulaika sholawatun utawi pira-pira rahmat rabbihim saking pangerane ulaika wa rahmatun lan nikmat wa ulaika utawi mengkono-mengkono alladzina iza asabathum hum ya ulaika iku al-muhtaduna wong kang padha oleh pituduh kabeh. Kita syarihun 155, 156, 157. Wis dadi kersane pangeran Allah ngersakaken nyuba marang umat Islam kelawan cuba kuwatir, wedi, larang pangan, kekurangan bondo, kekurangan tenaga, lan woh-wohan. Nalika ana cuba kang mengkono iku bejo banget wong-wong kang padha sabar. Jalaran sapa kang sabar tabah bakal tampa bebungah swarga. Sapa wong-wong kang sabar iku yaiku wong kang nalika tampa belahi nuli maos innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tegese kabeh mau kagungane Gusti Allah Ta'ala
lan kita kabeh bakal den balekaken marang Allah Ta'ala. Wong-wong kang padha sabar tabah mau bakal oleh pengapura lan nikmat saking Allah Ta'ala, lan wong-wong kang padha sabar mau sebenere wong-wong kang oleh pituduhe Allah Ta'ala. Tiga ayat. Walanabluwannakum, dan sungguh kami benar-benar akan memberikan cobaan kepada kamu semua. Bisyai'in, dengan sedikit, minal khaufi, ketakutan, dari ketakutan, wal ju'i, lan kelaparan, wa naqsin minal amwali, dan kekurangan harta, wal anfusi, dan jiwa, wasamaroti, dan buah-buahan. Babasyiris sobirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Walanabluwannakum, tanggone tafsir jenenge tafsir Al-Wasit. Tafsir Al-Wasit niki tafsir karangan Syekh Sayyid Tontowi. Syekh Tontowi ini merupakan Syekh Al-Azhar. Tanggone tafsir Al-Wasit niki Profesor Quraisy niki sering mencuplik pendapatnya Sayyid Tontowi, karena mungkin panjang beliaunya Profesor Quraisy itu mengenyam pendidikan di Universitas Al-Azhar, dan Sayyid Tontowi ini adalah Syekh Al-Azhar, yang mana Syekh Al-Azhar itu gelar tertinggi di atas mufti. Terus wis coronan kene rektor, wis betul maneh sing luwih dhuwur maneh. Jadi tertinggi itu adalah Syekh Al-Azhar. Jadi Sayyid Tontowi. Sayyid Tontowi niki seto dereng begitu lama, lahir tahun 1928, meninggal tahun 2010, dereng begitu lama. Kalau ada tafsirnya, tengok berikut Syekh Tontowi mengatakan, walanabluwannakum minal balwa wal balai. Walanabluwannakum niku saking kata balwa, saking kata bala. Wa huwa al-imtihanu wal ikhtibaru. Maknane walanabluwannakum itu adalah imtihan. Imtihan itu memberikan cobaan, nyubuh, memberikan ujian, atau memberikan pemberitahuan, ikhtibar. Nah, walanabluwannakum niki didahului oleh lam taukid. Kali tanggone mriki dikatakan walanabluwannakum lam yakti. Terlafaz walanabluwannakum ini ada dua huruf taukid, lam kali nun. Terus maknanya kepingin benar-benar pas sesuai dengan huruf taukidnya, jadi memaknai walanabluwannakum niku, dan sungguh kami benar-benar akan memberikan kamu cobaan. Terus karena ada dua huruf taukid, jadi lam sungguh, terus nun benar-benar. Jadi ada dua kali penekanan karena ada dua huruf taukid tenggoni ayat walanabluwannakum. Nah, walanabluwannakum niki itu adalah fi'il mudhari. Iki dipetani titik-titik. Walanabluwannakum itu adalah fi'il mudhari, yang mana fi'il mudhari itu mempunyai makna istiqbal, yang akan datang, atau bermakna terus-menerus, sedang atau akan. Jadi terus-menerus. Jadi seseorang yang urip nang dunya, konsekuensinya urip niku pasti dijupuk karo pangeran. Pasti mendapatkan ujian dari pangeran, pasti. Saderenge kula mentelaah lebih lanjut tentang walanabluwannakum, kum tenggone ayat niki ulama nggih ada beberapa pendapat. Dan kalau mau tentang tafsir Ruhul Ma'ani, tafsir Ruhul Ma'ani karangan Sayyid Mahmud Al-Alusi. Sayyid Mahmud Al-Alusi niki ulama sing sampun lahir sudah ratusan tahun yang lalu, lahirnya 1802. Lahirnya 1802. Meninggal 1854. Terus hampir 200 tahun yang lalu. Niku tenggone tafsirul ma'ani niku dikatakan nggih. Walanabluwannakum kum tenggone ayat niki. Khitabnya
amun lisairil mukminin. Jadi khitab ayat niki wala nabluwannakum, menurut pendapat yang paling kuat, khitabnya itu ditujukan kepada seluruh orang-orang yang beriman, seluruh umat mukmin. Sebab nopo? Dalam tafsir Qur'an dikatakan sebab ayat niki jenengan ngerti ilmu nahwu atof marang ayat 153. Jenengan tinggal ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bisobri wassalah, mintalah kamu pertolongan dengan sabar dan sholat. Atofnya wala nabluwannakum niki atof marang ya ayyuhalladzina amanu. Jadi orang-orang yang beriman itu juga akan diberikan cobaan oleh Allah. Makanya khitab ayat niki amun lisairil mukminin, menyeluruh kepada semua orang yang beriman. Ila yaumil qiyamah, sampai di kiamat. Setiap manusia, baik orang kafir ataupun orang mukmin, tapi khitab tentang ayat ini adalah orang mukmin, itu pasti akan diberikan cobaan oleh Allah. Wakilah, menurut pendapat yang lain, khitabnya adalah lissahabah, kepada para sahabat. Wakilah li ahli Makkah, menurut pendapat yang lain, khitab ayat ini ditujukan kepada penduduk Makkah. Tapi menurut pendapat yang paling kuat, khitab ayat ini ditujukan kepada lisairil mukminin, kepada semua orang yang beriman. Wala nabluwannakum, dan sungguh kami benar-benar akan memberikan kamu orang yang beriman cobaan. Makanya Profesor Quraisyhab ketika memaknai wala nabluwannakum niki tengene tafsir Al-Misbah niku maknane ngeten, sungguh kami pasti akan terus-menerus menguji kamu. Jadi terus-menerus. Jadi konsekuensi orang yang hidup itu Allah pasti akan memberikan cobaan. Cuman tentang tafsir Al-Qurtubi dikatakan wal bala'u yakunu hasanan wa yakunu sayyi'an. Bala, cobaan itu bisa jadi cobaan itu adalah berupa kebaikan hasanah, wa yakunu sayyi'an, bisa juga bala itu berupa sesuatu yang buruk. Makanya tenggoni dua keterangan sebelumnya, tanggone ayat 153, 154, terus kali 152, kalau 153 dari ayat 152 nih, dari 152. Orang-orang itu diberikan sesuatu nikmat, pada hakikatnya itu adalah sebuah ujian. Jadi walau bala'u yakunu hasanan, bala itu bisa jadi sebuah kebaikan. Kalau seseorang itu bisa bersyukur, maka dia bisa lulus dari ujian yang berupa kebaikan itu. Bisa juga berupa keburukan. Keburukan, maka seseorang itu harus bersabar. Ista'inu bisobri wassalah. Jadi oleh ujian berupa syukur, berupa sing api, kudu syukur. Oleh berupa keburukan kudu sabar, syukur karo sabar. Tapi tenggone ayat niki sing dimaksud wala nabluwannakum, sing dimaksud cobaan tenggone ayat niki adalah cobaan berupa keburukan, bukan cobaan berupa kebaikan. Artinya mungguhe umumnya menungso ini adalah sesuatu yang buruk sing gak disenengi karo ati. Dengan tingali wae keburukan ini. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi, ketakutan, wal ju'i, kelaparan, wa naqsin minal amwali, kekurangan harta benda, wal anfusi, dan jiwa, wasamarat, dan buah-buahan. Hal niki niku secara umum boten disenengi karo ati. Coba ono wong sing seneng kekurangan harta benda, wa naqsin minal amwali. Umumnya wong gak seneng karo kekurangan harta. Umumnya wong gak seneng karo ketakutan. Maka tenggone ayat ini sing dimaksud
cobaan teman ayat ini adalah cobaan sing berupa sayyi'ah, berupa sing elek. Tapi tenggone ayat ini dikatakan bisyai'in. Wala nabluwannakum bisyai'in. Syai' tenggone ayat ini adalah kalimat mufrad. Kata bentuk tunggal. Makanya tentang tafsir Ibnu Katsir dikatakan bisyai'in ay biqalilin. Sing dimaksud syai' tenggone ayat ini adalah sedikit. Makanya kalau kita buka terjemah bahasa Indonesia, terjemah bahasa Indonesia ini, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Terus bisyai'in tenggone ayat ini maknanya biqalilin, dengan sedikit. Titik. Loh, kok titik? Pada hakikatnya cobaan yang diberikan Allah kepada kita itu pada hakikatnya adalah sedikit. Dibanding karo gedene ganjaran yang akan kita peroleh kalau kita mampu bersabar menghadapi cobaan nikmat. Kalau panjenengan dicoba apapun bentuk cobaannya, itu pada dasarnya sedikit dibanding karo potensi pahala yang akan kita terima lek kita mampu sabar. Siji. Kenapa kok cobaan itu dikatakan sedikit dengan ayat niki? Bisa jadi cobaan yang kita terima itu memang sedikit dibandingkan dengan apa yang sebenarnya telah terjadi, yang bisa saja terjadi. Misalnya, kata wong ketika mengalami musibah, mburiku omahe kebobolan. Mereka ini sing omahe kebobolan, mendapatkan musibah seperti itu. Jik iso ngomong untung ae sing dijupuk mek HP. Mas-masan nang jero lemari gak dijupuk. Untung ae sing dijupuk mek TV. Duit sing nang gone omah sing nang sakmono akeh gak dijupuk. Mendapatkan musibah pun masih untung. Sebab apa? Sebab yang dideritanya, sing dialami itu memang masih sedikit daripada potensi yang bisa saja terjadi di luar itu, lebih besar dari itu. Kami wong Jawa, kita kan sering mengucapkan untungnya belai, selamat belai, selamat. Padahal sudah mendapatkan cobaan, tapi masih mengatakan selamat belai selamat. Karena potensi kita kehilangan sesuatu yang lebih besar itu ada. Jadi makanya cobaan itu pada hakikatnya sedikit dibandingkan potensi kita lebih besar mendapatkan hal yang lebih besar daripada yang kita alami. Pun. Sing nomor 3, cobaan itu pada hakikatnya sedikit jika dibandingkan dengan nikmat Allah, maka cobaan yang dialami oleh seseorang itu tidak ada apa-apanya sama sekali. Kulo kali panjenengan wis oleh nikmat Allah itu bahkan ketika kulo kali panjenengan tasih tenggoni alam kandungan, tenggoni kandungan ibu, itu kita sudah mendapatkan nikmat, lahir mendapatkan nikmat, meripat sakit ningali anggota tubuh normal kabeh, sakit melampah, sakit ningali panca indera, sakit berfungsi dengan sempurna. Maka kalau kita melihat nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, maka pada dasarnya cobaan yang kita terima itu sedikit. Jadi lek dicumpuk karo pangeran, maka ingatlah nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, maka sesungguhnya cobaan itu adalah sedikit. Jadi niki gampang ngomongnya, tapi prakteknya sih prakteknya sih angel. Tapi memang di tafsir-tafsirnya dikatakan seperti itu. Cobaan itu sedikit dibandingkan dengan nikmat yang telah diberikan kepada Allah, kepada kita. Kenapa kok Allah itu memberikan cobaan kepada orang-orang yang beriman? Wa nabluwannakum bisyai'in. Kenapa kok Allah itu memberikan cobaan kepada orang-orang yang beriman?
Dan tafsir Al-Qurtubi dikatakan ada 3. Lanam tahinannakum lina'lamal mujahida was-sabira ilma muayyanatin hatta yaqa 'alaihi jazaa. Kenapa kok Allah memberikan cobaan kepada orang-orang yang beriman? Jawaban yang pertama, dan tafsir Al-Qurtubi dikatakan agar terlihat orang yang bersungguh-sungguh, agar terlihat orang yang benar-benar sabar, hatta yaqa alaihi jazaa, sehingga dia akan mendapatkan balasan dari Allah. Jadi ngerti endi sing wong sing temen, endi wong sing sabar, endi wong sing gak iso sabar menerima musibah, menerima cobaan. Maka Allah akan memberikan balasan kepada orang yang mampu sabar menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah. Sing nomor 1. Sing nomor kali wakila inna mabtulu bihadza liyakuna ayatan liman ba'dahum. Allah memberikan cobaan kepada orang-orang yang beriman agar menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahnya. Kalau kalian panjenengan diberi cobaan saat ini agar menjadi pelajaran bagi anak cucu generasi setelah kita. Orang-orang dahulu mendapatkan cobaan agar kita menjadikan pelajaran bahwasanya orang-orang dulu pun juga mendapatkan cobaan. Sing nomor 3, wakila a'lamahum bihadza liyakunu ala yaqini minhu annahu yusibuhum fayuwattinu anfusahum alaihi. Gusti Allah itu memberikan kabar, ikhtibar, memberikan kabar kepada mereka orang-orang yang beriman, agar wong-wong sing beriman itu yakin, terus dia akan mempersiapkan diri kalau akan mendapatkan cobaan. Jadi kalau kita sudah diberitahu oleh Allah, nanti awakmu bakal oleh cobaan koyok ini, kita itu akan mempersiapkan diri. Wis yakin arek nglakoni sabari. Makanya dengan diberi dikatakan wala nabluwannakum bisyai'in, lanjutannya ayat minal khaufi. Apa saja bentuk cobaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman? Cobaan yang pertama adalah minal khaufi, ketakutan. Sing dimaksud ketakutan tengene ayat iki, nggih. Tengene tafsir Al-Qurtubi dikatakan menurut pendapat Ibnu Abbas, ai khauful adwi, ketakutan terhadap musuh. Biyen panjenengan sering berperang, sering berperang. Sehingga kalau kita berhadapan dengan musuh, dikepung oleh musuh, niku kita itu mengalami ketakutan. Bayangkan, alhamdulillah kalau kali panjenengan saat ini sudah tidak ada peperangan lagi. Tapi bayangkan 100 tahun yang lalu Mbah Buyut awak dewi, betapa takutnya generasi sebelum kita, ya, 3 generasi, 4 generasi sebelum kita, Mbah Buyut kita, ketika peperangan itu terjadi. Yo, pas wayah hari santri, pas wayah hari pahlawan, mereka mempertahankan kemerdekaan, betapa takutnya mereka. Itu adalah salah satu cobaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Lanjutannya ayat wal-jui, dan kelaparan. Menurut tafsir Al-Qurtubi dikatakan, menurut pendapat Ibnu Abbas, al-jub tentang ayat ini karena musim paceklik dan musim kemarau. Ketika kita wis musim mulai hujan, tapi bayangkan kalau musim kemarau itu panjang, akhirnya petani gagal panen, akhirnya barang pangan langka, akhirnya menjadi krisis pangan, harga pangan mahal. Itu kalau dimaknani secara paceklik atau musim kemarau. Tapi dimaknani kelaparan sebagaimana makna zahir. Misalnya orang gak duit belas, akhirnya dia tidak bisa makan karena tidak bisa membeli makanan, akhirnya dia kelaparan. Dan orang-orang seperti itu masih ada di zaman seperti sekarang ini.
Kalau kita lihat TV niku betapa banyak wong-wong sing sampun sepuh-sepuh niku ndoleki beras teko nang nggone mudune trek mengisi sebutir beras demi sebutir beras digawe mangan. Napa niku nggih kata. Lanjutane ayat wa naqsun minal amwali, dan kekurangan harta. Dan oleh tafsir Al-Qurtubi dikatakan bisa babil istighali di kita kufar, karena sebab sibuk berperang dengan orang-orang kafir. Karena dulu niku ketika ayat niki turun itu masih sering berperang, sehingga ketika perang itu dia tidak mendapatkan pemasukan gampangannya, sehingga dia kekurangan harta. Niku zaman dia. Tapi kalau zaman saat niki tidak bisa kita pungkiri, saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Secara ilmu pengetahuan kita itu sedang mengalami deflasi. Kita mengalami deflasi sejak bulan Mei 2024. Itu sampai sekarang itu terjadi. Apa deflasi? Deflasi itu benar harga itu turun, harga itu tidak naik, bukan seperti inflasi. Harga itu bukan turun, tapi perputaran uang itu tidak ada. Sehingga karena perputaran uang itu tidak ada, akhirnya daya beli masyarakat turun. Daya beli masyarakat turun. Tidak bisa kita pungkiri, nyambut gaya opo saya sepi. Itu sudah terjadi secara statistik, itu sejak bulan Mei. Itu kita mengalami deflasi. Deflasi coro ayat tenggone ayat niki wa naqsin minal amwali. Makanya ini kabinet merah putih baru terbentuk, ya. Kabinet merah putih baru terbentuk. Ngomong sing padha duwe akeh. Ini kita sih melihat, wait and see, menunggu dan melihat. Ya opo iki pemerintah baru ini, kebijakannya bagaimana? Ini mungkin masih bertahan sampai 6 bulan ke depan. Hal seperti ini. Kabinetnya sangat gemuk, menterinya orang 48, wakil menterinya oleh 55, sangat banyak sekali. Sangat gemuk sekali. Terus wanaksin minal amwali di saat zaman ini colo saiki benar-benar terjadi, karena kita sekarang wanaksin minal amwali kurang di dalam harta karena krisis yang terjadi selama sampai setidaknya dari bulan Mei itu sekitar sekarang itu Indonesia mengalami istilahnya itu deflasi. Istilah ayat wanaksin minal amwali. Lanjutin ayat wal anfusi aywanaksin minal anfusi, kekurangan jiwa, kekurangan harta saya kekurangan jiwa. Sing dimaksud anfus dengan ayat niki menurut Imam Asy-Syafi'i aibil amrodi. Tafsir Al-Qurtubi dikatakan wa qala Asy-Syafi'i yakni bil amrodi. Menurut Imam Asy-Syafi'i yang dimaksud anfusi dengan ayat ini adalah amrod. Amrod itu adalah jamak dari maridun, wabah penyakit. Jadi yang dimaksud anfusi dengan ayat ini menurut Imam Syafi'i adalah wabah penyakit. Alhamdulillah, kalau kali panjenengan sedaya sing hadir nang saniki adalah alumni COVID-19. Alumni COVID-19 lulus kabeh. Wis kabeh amin, wis lulus kok. Wis lulus selamat kabeh teko Covid. Betapa banyak di antara teman-teman kita yang kita kenal niku meninggal karena Covid. Walaupun ono ae sing gak percaya Covid itu, ono sing gak percaya ya. Ada yang tidak mempercayai Covid itu enten-enten saja, sah-sah saja. Ono sing ngomong Covid itu adalah konspirasi elit global, cari ini. Tapi kalau percaya sebab ketika terjadi Covid itu kalau kena terus ibu kalau kena ibu niku seumur hidup tidak pernah terkena asma
asma karena tidak punya penyakit riwayat asma. Tapi ketika enten covid niku sedina sak tabung sing 1,5 meter niku gak sampai 12 jam wis entek. Gak sampai 12 jam wis entek. Betapa banyak wong sing ketika itu mengalami sesak nafas akhirnya gagal bernafas akhirnya mati. Akhirnya meninggal. Kulo kali panjenengan kabeh wis lulus teko Covid. Selamat. Jadi kulo percaya kalau Covid itu ada. Karena memang kulo biyen yo kena, terus ibu kulo yo kena. Dan sampai haji tahun 2020 ikut jamaah Indonesia tidak ada yang berangkat, ditiadakan. Sampai sing haji tahun 2020 niku sampai bisa cek itu hanya ada 1.000 orang. Bayangno haji sak dunya itu hanya ada orang 1.000. Jadi sing wukuf itu namung wong 1.000. Haji sing biasa orang jutaan pada tahun 2020 itu sing haji namung wong 1.000 karena adanya Covid. Jadi seluruh dunia itu wis percaya karo Covid. Sampai haji tahun 2020 mek 1.000. Tahun 2021 Indonesia masih tidak ada yang diberi kapten haji. Kalau masih budal haji. Saat tahun 2021 sing haji itu hanya 60.000. Hanya 60.000 saja. Baru tahun 2022 haji itu separuh. Jadi sing haji tidak sampai 1 juta. Tidak sampai 1 juta, sekitar 1 juta. Baru tahun 2023 haji itu kembali normal, kuotanya kembali normal sehingga yang haji sekitar 2 juta. 2024 normal mana? Nanti kedepannya sampai 2030 mungkin ada kenaikan kuota haji. Mugi-mugi kalau kalian panjenengan sedaya ini ditakdir Allah sakit ibadah haji. Amin. Ibarat haji ini alumni Covid. Barang sing minal amwali wal anfusi. Betapa banyak di antara teman-teman kita itu yang meninggal karena Covid. Jenengan sing sampun umur sudah lebih, niku pasti jenengan eling ketika tahun 1963 Gunung Agung Bali itu meletus. Jenengan eling Mbak, eling. Niku sing lahir tahun 50-an niku pasti eling. Kula sering diceritani kali Abah niku ketika tahun 63 niku sampun usia sampun 13 tahun. Awal niku koyo bunyi. Karena letusan Gunung Agung nang Bali niku awune niku sampai sak donya. Sing nang Surabaya, sing nang gone kene, sing tuwa-tuwa niku pasti eling. Niku sampai nyapu genteng. Genteng niku disapu. Karena abu itu turunin nang genteng lek gak disapu kok gentengnya ambruk. Gentengnya ambruk. Betapa banyak tahun 63 itu orang yang meninggal karena Gunung Agung Bali meletus. Belum pernah ada lagi setelah itu sing koyo ngono. Jadi tahun 63 niku wong-wong sing sampun umure swidak punjul sing menangi peristiwa itu karena teknologi belum begitu maju. TV gurung sepiro ono, radio mungkin ya gak kabeh wong duwe. Tahun 63 ini ketika terjadi Gunung Agung Bali meletus itu dipikir kiamat. Sebab gak ono awan. Maksudnya gak ono awan, gak ono siang. Jadi masih jam 12, jam 1 tetep koyo bengi. Itu sering diceritakan oleh Abah Kul. Itu generasi yang mengalami hal itu lebih menyeramkan daripada generasi Covid. Generasi Covid itu menyeramkan, mlebu kampungnya dibatasi jam ini. Mlebu kampung jam 10 wis gak oleh. Itu adalah ketakwaan wa naqsin minal amwali wal anfusi. Lanjutannya ayat was-samarot dan buah-buahan, kekurangan buah-buahan. Tentang Al-Qurtubi dikatakan
Menurut Ibnu Abbas, sing dimaksud buah-buahan ya kilatun nabati, titik-titik woh-wohan. Ya secara makna letterlek. Jadi yang dimaksud wasamarat ya memang kekurangan buah-buahan, woh-wohan wis cukul maneh. Tapi menurut Asy-Syafi'i, menurut Imam Asy-Syafi'i yang dimaksud wasamarat dan ayat ini adalah mautul auladi, kematian anak-anak. Kalau kita bicara ilmu modern, ya, zaman biyen, niku bahas boten bahas takdir ya. Zaman biyen niku akeh anak sing mati. Karena mungkin ilmu ya coro-coro secara medisnya, ilmu modern, ilmu kebidanan belum ada, ilmu sesar cicik mahal. Jadi ketika itu banyak anak yang meninggal, banyak ibu hamil yang meninggal. Maulatul aulad. Jadi menurut Imam Syafi'i yang dimaksud sama rotan ayat ini adalah matinya anak-anak, sebab anak itu adalah buah hati orang tuanya. Lanjutannya ayat wa basyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Maksudnya apa? Kanjeng Nabi diperintahkan untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Lek wong gelem sabar, ketika cobaan itu turun kepada dia, maka dia akan mendapatkan pahala yang mana pahala itu tidak ternilai. Tapi untuk dieling-eling maneh, sabar itu tidak ada batasnya. Sebab pahalanya pun juga tidak ada batasnya. Jadi karena sabar itu tidak ada batasnya, maka pahala sabar itu yo gak iso dihitung. Tidak bisa dihitung pahalanya sabar. Tapi sing kudu dieling, pahala sabar itu tentu dikatakan lakin layakuna dzalika illa bisabri inda sadaqatil ula. Pahala sabar itu tidak akan didapatkan illa bisabri inda sadaqatil ula, kecuali dengan sabar ketika hantaman pertama. Ketika hantaman pertama, insya Allah nanti kalau sebut kalau contohan. Jadi ada riwayat hadis sahih, teng sahih Muslim wonten, teng sahih Bukhari wonten. Niku kula tingali, lek teng sahih Muslim, teng Muslim juz 1 hadis nomor 926. Teng mriku Kanjeng Nabi dawuh, innamas sabru inda awwali shadaqatin. Bedane teng sahih Bukhari, nang sahih Bukhari gak ono innamai. Lek nang sahih Bukhari nggih juz 1 hadis nomor 1302. Jadi nangone Sahih Muslim hadis nomor 926 niku Kanjeng Nabi dawuh innamas sabru inda awali shadaqatin. Tapi nang Sahih Bukhari hadis nomor 1302 as-sabru inda shadaqatil ula. Sabar itu adalah pahala sabar. Lek boten nanti innama pahala sabar itu terdapat pada hantaman yang pertama. Maknanya hadis ini nopo? Uang lek kepingin oleh pahala yang tidak terkira ketika dia mendapatkan musibah, maka didelok ketika mendapatkan pertama kalinya. Lek ketika mendapatkan pertama kalinya itu dia bisa menerima, dia bisa sabar, maka dia mendapatkan pahala yang besar. Sebab ketika pertama kali mendapatkan kabar duka atau musibah, niku pasti hati niki abot menerimanya. Tapi lek iso sabar, maka pahalanya gede. Bedo karo lek wis beberapa hari. Orang kalau sudah beberapa hari mendapatkan musibah itu dia akan terbiasa, akhirnya sudah bisa menerima. Tapi ketika pertama kali itu susah. Lek wis beberapa hari yo, kan oleh tafsir Al-Qurtubi dikatakan yo kabeh yo iso, ngoten kabeh yo iso. Fakul wahadin yasbiru idza dzaka. Sopo iso lek wis sudah sekian lama sopo pasti akan bisa
menerima. Tapi ketika hantaman pertama iku gak kabeh wong iso. Jadi nek kepingin oleh ganjaran sing gede, sabar ketika pada hantaman yang pertama. Niku fadilah sangat besar. Tapi nek wis sudah sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, fadilahnya tidak lagi sebesar yang pertama. Sinten sing ngomong sing sabar niku man lanjutane ayat alladzina iza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu apabila orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ketika seseorang mendapatkan musibah, hantaman pertama, pendengaran pertama, insya ketika dia mendapatkan musibah pertama kali, kok gelem ngucapno inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, terus sabar, maka orang seperti inilah yang mendapatkan pahala yang tidak terkira. Kalau contohnya, menurut Imam Syafi'i, as-samarat yang dimaksud as-samarat itu adalah kematian anak. Umumnya wong, kalau kalian panjenengan umumnya wong sebagai orang tua, itu kan kepingin sebagai orang tua, itu kepingin delok anak itu gede, mantu, ngomong putu, menimang cucu. Lek perlu sampai putu itu rabi, jadi mantu putu. Lek perlu sampai keinginan itu kan seperti itu. Sehat walafiat, umur dawa, iso andelo anak soleh-soleh kabeh, gede kabeh, mantu anak duwe putu. Tapi takdir Allah itu tidak selamanya seperti itu. Ada beberapa orang niku sing ditakdir karo Allah ditinggal karo anaknya. Bahkan ketika anaknya durung rabi. Yang ingin saya sampaikan nopo. Kalau sempat ya berdasarkan cerita dan saya melihat langsung, dia ono sing mangkene melok ngaji itu jenenge sholat. Arek durung rabi arek. Budal kerja, marang mati di tempat kerja. Kecelakaan kerja, kesetrum, singkat cerita di rumah sakit, ternyata sebelum mencapai rumah sakit itu sudah meninggal. Abai itu diberi kabar, somat kecelakaan saat ini teng rumah sakit. Diparani teng rumah sakit, terus ditageti. Enten konco sing jenenge Arwani nang ndi wae. Somat. Terus Arwani sanjang niku sholat sedo. Ini contoh yang bisa kita buat suri tauladan. Ketika Abah ini pertama kali mendengar kabar niku, teman langsung ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, langsung lungguh, langsung ngomong yo iki bae yo. Hikmah sholat niku gak rapi. Jadi mari lamaran gak situ. Jangan mengucapkan gini, umpama orang bilang bujui tadi rondo, lek duwe anak-anaknya tadi yatim. Jadi ketika hantaman yang pertama, niku tengerane nang niku. Ketika mendapatkan musibah, apapun bentuk musibah, ketika hantaman pertama itu kok iso muni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, terus sabar menghadapi musibah niku, maka pahala yang seperti itu yang besar. Contoh mana durung 2 minggu rencang-rencang kerja menggoni omahe Mas Yuli. Mas Yuli itu adalah arek cangkir generasi roto awal. Mas Yuli niki sudah lama menikah, boten dikaruniai anak. 5 tahun baru nggak ada Yugo namung setunggal. Dilalah ditakdir Gusti Allah mantuk sekolah sedo. Tapi Mas Juli ini
nompo musibah ini mengucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika hantaman yang pertama niku nggih bisa menerimanya dengan sabar. Mengucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun pun sabar. Dia nangis tapi dia sekedar nangis ngoten mawon, tapi buat saged menerima wis langsung dikubur terus langsung telepon kula niku mboten nate nangis sama sekali. Niku sing akeh. Hantaman yang pertama, sodatil ula, hantaman yang pertama niku sing akeh. Sebab menapa? Sebab hantaman yang pertama, ketika seseorang mendapatkan musibah, pada hantaman yang pertama itu bisa mengucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun terus nerima karo sabar, maka pahala yang diterima itu sangat besar sekali, tak terkira jumlahnya. Karena nopo? Karena ono di antara wong Islam, wong sing iman itu ketika mendapatkan cobaan, mbuh sapa sing mati, mbuh wong tuane, mbuh anake, mbuh bojone, niku berteriak-teriak, ono sing sampai bentuk-bentukno sirahe nang tembok, ono sing sampai jerit-jerit. Bahkan kalau ningali piyambak ketika jenazah diberangkatkan nang kuburan, anake padha nangis jerit-jerit. Wong kaya ngono iku jenenge kudu wong sabar, tapi jenenge jasmon. Wong sing putus asa, wong sing protes. Bahkan Kanjeng Nabi niku mengancam oleh hadis sahih Muslim, tenggone hadis sahih Bukhari dan hadis sahih Bukhari. Hadis nomor 1290. Temriku Kanjeng Nabi dawuh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man daraba al-hududa wa syaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyah. Kanjeng Nabi dawuh, laisa minna, bukan golongan kami. Man daraba al-hududa, wong sing gepuk-gepuk pipine. Wong Arab itu ketika ditinggal budaya saat itu, ketika ditinggal orang yang disayangi, itu gepuk-gepuk pipine, menyakiti dirinya. Wasyaqal juyuba, mencopek-nyopek bajunya, menyopek-nyopek pakaiannya. Wada'a bidakwal jahiliyah, dan teriak-teriak dengan teriakan-teriakan jahiliyah, menyeru dengan seruan jahiliyah. Orang nang wong kene wis bengok-bengok, nangis jerit-jerit. Ketika ada seseorang yang meninggal, kok sing ditinggal ini sampai nangis, sampai jerit-jerit, maka termasuk ancamannya Nabi, laisa minna man daraba al-hududa wa syaqqal juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyah. Mungkin gak kabeh wong sing koyo ngono juga, tapi ono wong sing kok saumpama mangkat metu paling yoga kecelakaan, itu namanya protes. Itu termasuk bagian dari jasmut. Itu sudah namanya protes. Protes terhadap ketentuan Allah. Ya Allah, ini tasih enom kok di pendecing tasih enom dereng nabi. Umpama sing ngomong kaya ngono, ditinggal anake mati, anake tasih cilik, tasih enom kok mboten kula ae sing dipundhut. Itu termasuk bagian dari jasmut. Protes. Dan itu haram, dan itu dosa. Maka dari itu ini memang balik mana niki ngomongin gampang tapi prakteknya sing akeh. Siapapun di antara kula kali panjenengan ketika mendapatkan musibah terus ngucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, terus mantune ndonga, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Wonten hadis, hadisnya sahih Muslim, hadis nomor 912. Tengriku Kanjeng Nabi dawuh, ma min abdin tusibu musibatun. Tidak ada seorang hamba yang terkena musibah. Fayaqulu, lalu dia mengucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah kami pahala karena musibah ini, dan gantikanlah untukku dengan yang lebih baik darinya.
Sapone wong sing ketika mendapatkan musibah terus muni innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Maka Allah akan menggantikan dia yang lebih baik daripada sing ditinggal nikmat. Jadi saumpama kok ana wong ditinggal karo bojone, rabi karo wong liya utawa metu karo wong liya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maka dia akan mendapatkan pengganti istri yang lebih baik daripada istri yang sing meninggal nikmat. Luwe api. Lek ditinggali wis biyen ngucape saiki yo gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Beke gak rapi-rapi soalnya gak ngucapno donga niki. Ngucapno donga niki. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Hadisnya sahih. Sapa wong sing ketika mendapatkan musibah terus dia mengucapkan doa ini, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Tapi masalahnya mungkin ada pertanyaan, bolehkah kita mengucapkan istirja ketika ada orang non muslim yang meninggal? Ono wong gak Islam, wong kafir kok mati, apa dia oleh enggak muni innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Lek sekedar oleh ae. Sebab di dalam kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu ada kalimat istirja. Itu adalah ikhtibar, mengkhabarkan kalau semua itu akan kembali kepada Allah. Kita itu milik Allah dan kita semua itu akan kembali kepada Allah. Tapi lek iso gak bisa. Sebab itu sebenarnya pengkhususan kepada umat Islam. Pengkhususan kepada umat Islam. Tapi lek sekedar ya oleh aja. Tapi lek iso gak bisa. Sebab itu khusus digawe orang Islam. Tapi kalau ono wong mati terus ngucapin wong mati sing dudu Islam terus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya gak apa. Sing gak oleh setelah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun terus ngomong nanggone keluargae atau menulis nanggone media sosial sing isine tulisannya itu mendoakan wong sing mati kafir niku sing gak oleh. Misale ono wong Nasrani, wong apik, sering bertetangga itu baik, bersosial masyarakat itu baik, kerja bakti yo teko, ambek tonggo yo apik, sering nulungi wong sing miskin misalnya. Terus wong sing Kristen iki meninggal, terus kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi lek sing gak oleh, semoga diterima di sisinya. Itu boten salah. Terus mengucapkan nanggone keluargae, ya semoga segala kesalahannya diampuni oleh Tuhan. Ngoten niku boten salah. Terus bagaimana kita menyikapi hal itu ketika ada tetangga yang non muslim terus meninggal, terus kita menyikapi bagaimana? Kita boleh-boleh saja takziah kepada keluarganya, sehingga oleh ibu dungan. Terus bagaimana kita mensiasatinya? Mensiasat ini semoga keluarga yang ditinggal diberi kesabaran. Mboten napa-napa oleh dungan kaya ngoten. Sebab sing didungano keluarga itu, mungkin keluarga yang ditinggal diberi kesabaran. Sing penting gak dungano mayit, gak dungano jenazah. Sebab jenazah mati dalam keadaan kafir. Bahkan kalau sing mati itu adalah musuh Islam, kita itu seharusnya bersyukur. Tak hanya mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un, harusnya itu kalau seorang itu sing mati memusuhi Islam, itu harusnya kita malah mengucapkan alhamdulillah. Misal Perdana Menteri Israel, Sopo itu, saiki Benyamin Netanyahu Sopo itu, kok mati misalnya menetepi agama nih,
ya gak oleh hidayah, gak belum Islam, terus dia mati, maka kita berhak bahkan disebut sunnah mengucapkan alhamdulillah. Sebab apa? Kanjeng Nabi ketika diberi kabar kalau Abu Jahal itu mati, itu Kanjeng Nabi dawuh alhamdulillahi nasara abdahu wa a'azza dinahu. Kalau bentuk kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi, kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi teng halaman 133. Babu mayaqulu idza balagha mautu adul Islam. Bab yang menerangkan tentang ucapan ya, apabila sampai kepada orang lingkungan kabar tentang matinya musuh Islam. Dan ini diceritakan rawaina fi kitab Ibnu Sunni, diceritakan diriwayatkan dari kitab Ibnu Sunni an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud. Kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi. Imam Ibnu Mas'ud dawuh, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya datang kepada Rasul. Fakultu, kemudian saya berkata, "Ya Rasulullah, qad qatala Allahu azza wa jalla Abu Jahal." Wahai Rasulullah, Allah telah benar-benar membunuh Abu Jahal. Faqala, terus Nabi dawuh, alhamdulillahi nasara abdahu wa azzadina. Alhamdulillah alladzi nasara abdah, yang mana Allah telah menolong hambanya, wa azzadina, dan memuliakan agamanya. Tapi ingin kok ana wong NU sing nemen NU ni, sing nemen delese tokoh NU. Ketika Ustaz Salafi Abu Yazid, ya Abu Yazid sing sedo ni. Ketika Abu Yazid sedo, ini malah dia mengucapkan alhamdulillahilladzi nasara abdahu wa azzadina. Podo Islam. Ini kok ono temenan, niku jenengan cek nanggone YouTube-nya niku kula cek. Turun dihapus sampai teh. Niku bagaimana bisa seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah kok diarani musuh Islam? NU ya NU, tapi ojo fanatik. Ketika Ustaz Yazid saya turun kula kalar-kalar niku soal goib terus kula kirimi tahlil barang kok. Kalau kirim tahlil barang sampai area ini, foto-foto sholat yang menghadap Ka'bah. Bahkan Ustaz Yazid sebelum seto itu beliau menunaikan ibadah haji. Kok dikatakan alhamdulillahilladzi nasara abdahu wa azzadina. NU tapi ojo ndeles, ojo fanatik. Nah, niku kejadian. Kaya ngono niku kejadian. Jadi maksudnya apa? Kalau seseorang yang meninggal itu adalah musuh Islam, maka sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka kita sepatutnya bersyukur. Jadi siapapun yang memusuhi Islam, kafir harbi, memusuhi Islam, maka kita harus bersyukur. Lanjutannya ayat ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb-Nya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Wong-wong sing oleh musibah terus ngucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan memahami maknanya, dengan mendalami maknanya, menghayati maknanya, maka dia akan mendapatkan 3 kebaikan. Kebaikan yang pertama adalah sholawatun bi rabbihim. Sing dimaksud sholawatun tengene ayat ini adalah maghfirah. Dia mendapatkan ampunan Allah. Kebaikan yang kedua warahmah. Dia mendapatkan rahmat Allah. Kebaikan yang ketiga wa ulaika humul muhtadun. Dia akan mendapatkan hidayah dari Allah. Mugi-mugi kula kali panjenengan ketika kapanpun, karena kita hidup konsekuensinya, orang hidup itu akan pasti mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan. Mungkin-mungkin kula kali panjenengan ketika menghadapi cobaan, ketika menerima cobaan,
Hantaman yang pertama, jangan lupa kita mengucapkan istirja. Mugi-mugi sok ngalami, mugi-mugi sok ngelakoni ini. Ketika mendapatkan hantaman pertama, mengucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, terus Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibahku ini dan berilah ganti yang lebih baik. Jadi kulo kali panjenengan ketika mendapatkan cobaan pada hantaman pertama, iso mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un, iso menerima musibah itu dengan sabar sehingga kita mendapatkan pahala yang tidak terkira jumlahnya. Pun cekap sematan, mugi-mugi tadi kita manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna wa auladana dzurriyyatan min ahli dunya wal khair. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.